hari ini bahas apa ya? Coba, ada yang pernah buka RPS nggak, teman-teman? Ayo, ngaku. Nggak ada yang pernah ya? Bentar, saya buka dulu materinya ya. Yang Mbak Fred, yang modul udah pernah saya share nggak, Mbak Fred? Sudah, Pak. Modul. Udah ya? Iya, Harusnya harusnya nggak masalah. Itu pertemuan sama 1 sampai 7 harusnya sudah tercover di situ. Nanti pertemuan 8 sampai 14 saya belum selesai buat modulnya. Semoga sebelum UTS sebelum kuliah pasca UTS mulai, modulnya udah selesai. Jadi teman-teman bisa jadi punya bahan bacaan. Kemudian kalau setelah UTS kita banyakkan praktik, jadi teorinya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu urgent untuk di BL. Teman-teman kalau misalnya mau sambil makan siang nggak apa-apa ya, bebas di kelas saya. Yang penting makanannya nggak nyiprat ke laptop aja tuh. Biasanya remah-remah apa tuh, remah-remah gorengan, terus air itu kan kalau makan berantakan kan nyiprat-nyiprat gitu kan ke laptop, jadi apa namanya? Jadi becek laptopnya, konslet, datanya hilang, nggak bisa belajar, model-model gitu lah ya teman-teman ya. Oke, kita sekarang ngebahas terkait pembentukan basis data. Pembentukan basis data ini ada, ini sebenarnya diimplementasikan oleh Pemda ya teman-teman ya. Pemda. Ini sebenarnya diimplementasikan oleh Pemda, yang mana dulu diimplementasikan oleh apa namanya, DJP waktu masih ngelola P2. Nah ini sebenarnya dia tuh turunan dari literatur sebenarnya teman-teman. Ini saya tunjukin literaturnya nih ya. Bukunya Eckert, Property Appraisal and Assessment Administration. Nah ini bukunya seperti ini. Kita jadiin 14 pertemuan. Jadi teman-teman nggak usah ini yang pusing saya aja ya, saya pusing menerjemahin. Jadi intinya di situ tuh yang namanya penilaian massal, ya penilaian massal itu ada tahap-tahapannya. Yang salah satu tahapnya adalah data. Nah, kalau di pertemuan pertama kan teman-teman tahu tuh komponen dari penilaian massal yang salah satunya adalah administrasi data. Administrasi data itu dari pengumpulan data sampai data itu dijadikan satu dalam suatu basis data. Pembentukan basis data PBB itu apa sih Pak? Atau basis data penilaian apa? Basis data penilaian lah ya. Penilaian. Jadi karena penilaian massal itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah komponen dari objek yang dinilai sama objek dasar penilaian yang nanti diubah menjadi model penilaian. Ini tuh data objek yang dinilai itu bisa banyak teman-teman, banyak dan data terkait data model itu juga banyak, ada kriterianya. Nanti kalau teman-teman di pertemuan 8 sama 9 itu tahu bahwa dalam satu pembuatan model tuh minimal teman-teman tuh harus punya data sampel tuh berapa. Ada yang bilang 30, ada yang bilang 5 sampai 10 kali jumlah variabel yang digunakan dalam model. Ada yang bilang N sampel itu tergantung populasinya, ada yang 30% dari populasi, ada yang pakai formulasi, banyak banget itu. Nah, tapi teman-teman nggak usah pusing mikirin itu. Intinya di sini ada dua jenis data yang dinilai dan data yang digunakan untuk membuat model. Nah, ini dikumpulkan dalam satu wadah yang namanya basis data. Nah, kali ini kita akan membahas terkait basis data PBB P2. Dalam hal ini kayak semacam studi kasus ya, karena di Indonesia yang benar-benar menerapkan prinsip penilaian massal secara statuta atau secara regulasi baru PBB P2. Walaupun di DJKN terkait penilaian massal BMN ada, cuman saya belum bisa mengakses regulasinya. Belum bisa mengakses karena kalau PBB saya pernah ngalaminya, jadi sharing pengalamannya lebih simpel daripada saya sharing hal yang belum saya pernah alamin. Basis data. Nah ini teman-teman,
Contoh, apa ya Pak ini Pak? Kita lihat di sini. Kalau teman-teman browsing dengan kata kunci pendataan dan penilaian, teman-teman bakal menemukan beberapa situs lelang. Itu adalah lelang pekerjaan. Contohnya ini ya, ini Pemda mana nih? Dinas Pendapatan dan Kekayaan Negara, kotanya nggak kelihatan. Di sini ada angka 1,7 miliar. Kemudian jasa konsultasi pendataan dan pemetaan dan pilihan ZNT, nilainya 1,8. Di sini ada apa namanya tender pendataan dan penilaian masalah PPP. Pak, maksudnya apa Bapak menyampaikan ini? Teman-teman, kemarin teman-teman sudah saya perkenalkan terkait teknik cost benefit analysis, di mana dalam siklus pendataan dan penilaian itu ada satu tahap sebelum dilakukan penilaian itu harus dilihat cost benefit analisisnya dulu. Kalau dilakukan pendataan atau penilaian itu benefitnya lebih gede nggak daripada cost pelaksanaan pendataan dan penilaiannya. Nah, ini angka ini biasanya saat suatu Pemda itu melakukan lelang atas pekerjaan itu menandakan sudah ada apa namanya ya? Dia sudah melakukan yang namanya CBA, cost benefit analysis. Dan angka 1,7 ini adalah cost-nya. Benefitnya tentunya adalah potensi pajak. Jadi kalau di sini kita bisa menebak bahwa berarti potensi pajak yang diperoleh oleh Pemda atas kegiatan pendataan itu di atas 1,7 miliar. Karena kalau dia melakukan pendataan dan penilaian tapi potensi pajaknya nggak sebesar itu namanya nombok. Ya. Nah, ini saya kasih tahu karena kok mereka melelang, Pak. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa mereka melelang kegiatan itu, Pak? Sedangkan Bapak kemarin menyampaikan, saya sudah menyampaikan belum ya? Jangan-jangan belum. Karena orang saya ngajarnya random banget soalnya. Random. Pasti teman-teman udah kerasa kan saya ngajarnya random. Nggak apa-apa. Trademark itu. Nah, di sini ya teman-teman ya. Ini kan siklus pendataan dan penilaian nih. Di sini ada penelitian pendahuluan nih teman-teman. Di sini ada penelitian pendahuluan dan penyusunan rencana kerja. Rencana kerja ini kalau hasil CBA-nya oke, kita balik ke sini ya. Mungkin teman-teman ingat bahwa yang abu-abu ini setiap tahun dilakukan oleh pemerintah daerah. DJP pun melakukan walaupun terminologinya beda. Ya, karena kayak pemberitahuan SPPT, pembayaran dan lain sebagainya itu ada di KUP. Jadi perpajakan pada umumnya mau itu pajak daerah atau pajak pusat itu siklusnya sama sebenarnya. Siklusnya sama. Nah, di sini ada penyusunan rencana kerja. Ini kalau saya kasih huruf A ini ya, huruf A ini berarti ada di sini di tahap persiapan. Pak, ini maksudnya gimana Pak? Ini adalah versi detailnya. Versi detail dari siklus pendataan dan penilaian. Jadi kalau misalnya teman-teman kotak 2 buletan ini kalau dijembrengkan itu bahasa Indonesia apa ya? Kalau didetailkan menjadi ini. Kalau misalnya kotak yang hijau itu B, berarti di sini A, kegiatan ke bawah ini adalah B. Jadi saat kegiatan A dilakukan dan diputuskan pendataan dan penilaian dilakukan, maka kegiatan pekerjaan lapangan dan pekerjaan lapangan ke bawah ini dilakukan. Sehingga kalau digambar lebih globalnya, buletan hijau ini terjadi. Tapi kalau misalnya di buletan A, huruf A ini dia mendefinisikan bahwa penilaian massal itu belum perlu dilakukan karena biayanya lebih besar dari benefitnya, tidak memiliki sumber daya anggaran, tidak mempunyai sumber daya manusia atau tidak mempunyai peralatannya, maka dia bisa meniadakan proses yang hijau ini. Konsekuensinya apa? Dia menggunakan ketetapan tahun lalu. Penerbitan SPPT berdasarkan ketetapan tahun lalu. Dan siklus yang belakangnya sama semua. Jadi balik lagi ke slide yang selanjutnya, angka ini saat wajib pajak, saat pemerintah daerah itu mengumumkan bahwa dinasnya atau pemerintah daerah tersebut melelang suatu pekerjaan pendataan dan penilaian, berarti dia sudah melakukan tahap CBA, cost benefit analysis. Angka yang muncul di halaman lelang itu adalah angka cost, biaya yang mereka keluarkan untuk melakukan proses
pembentukan basis data atau pemutakhiran basis data. Ya, Pak, misalnya ternyata benefit dari kegiatan pendataan itu tidak sebesar dengan cost-nya, berarti mereka nanti akan berhadapan dengan pemeriksa internal atau pemeriksa eksternal. Misalnya Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKP atau ijennya mereka. Karena apa? Basicnya kegiatan pemerintah atau kebijakan publik itu adalah benefitnya harus lebih besar daripada cost-nya. Nah, sampai sini semoga teman-teman kebayang ya, kenapa ada angka ini terus dihubungkan dengan siklus tadi, pendataan dan penilaian. Oke, sekarang balik lagi ke sini. Ke siklus pendataan. Nah, teman-teman, angka 1,7 sama 1 miliar itu kan muncul dari kegiatan yang ini ya, pekerjaan persiapan ya. Kemudian setelah dilelang, maka dilakukan kegiatan pendataan dan penilaian. Itu berarti si Pemda itu mendelegasikan kegiatan ini bagian ini ya, ini ke bawah, kegiatan yang ada di bawah sini, ke bawah, ke pihak ketiga, mendelegasikan. Jadi aktivitas-aktivitas yang ada di sini itu tetap dilakukan, tapi dilakukan oleh pihak ketiga. Kan tadi saya sampaikan, Pemda itu dalam membuat rencana kerja itu harus memperhatikan yang pertama sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan yang selanjutnya adalah sumber daya perlengkapan. Ya, perlengkapan itu bisa aplikasi, bisa alat. Saat mereka nggak punya SDM, nggak punya alat atau aplikasi, tapi punya anggaran, mereka bisa mendelegasikan pekerjaan itu ke pihak luar. Tapi dengan catatan tadi, teman-teman, saat mereka melakukan penyusunan rencana kerja, sudah dilakukan cost benefit analysis, di mana benefit dari kegiatan pendataan dan penilaian lebih besar daripada biaya yang mereka keluarkan. Oke, sampai sini supaya teman-teman nggak ngantuk. Ada yang mau didiskusikan nggak? Sorry. Ada nggak? Ya, oke, kalau nggak ada saya tunjuk aja ya. Kemarin dari atas atau bawah ya Pak Pret ya? Saya lupa. Dari bawah kemarin Pak. Oke, berarti dari atas sekarang ya. Adis ada Adis? Dis? Hadir Pak. Oke, Dis. Jelaskan apa yang saya jelaskan dalam satu paragraf 4 kalimat. 4 kalimat aja. Nanti dia ngomong 5 paragraf nggak ada titiknya ya. Satu kalimat tapi. Ayo Mbak. Pakai bahasa ini aja, bahasanya Mbak aja. Salah nggak apa-apa, yang paling nggak kalau Mbak salah, nanti saya, bukan salah sih, tidak sesuai, bukan tidak sesuai juga ya, menyimpang dari yang dibahas, nanti saya simpangin lagi gitu, biar teman-teman tahu. Malah ingat gitu, orang yang pernah disalahkan tuh pasti ini ya, manusia tuh pada prinsipnya baperan. Semua dibawa perasaan, apalagi kalau disalah-salahkan. Kalau disalahkan biasanya kalau dibenar itu lebih ingat daripada nggak pernah disalahkan. Katanya segitu. Ya Mbak Adis. Jadi Pemda itu pertamanya pasti ngelakuin pekerjaan persiapan. Nah, itu salah satunya itu nentuin cost and benefit analysis. Itu di proses apa CBA dilakukan Mbak? Di pekerjaan persiapan yang A tadi Pak. Pekerjaan persiapan itu kan banyak tuh, di bagian yang mananya? Penyusunan apa tadi? Penyusunan. Oke, nice. Terus? Habis itu kalau misalkan dilihat bahwa cost and benefit-nya itu menghasilkan benefit yang positif, itu baru dilanjut ke pekerjaan. Pekerjaan lapangan itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Sebutkan caranya masing-masing. Yang ini apa ya Pak tadi Pak? Kalau yang lelang itu berarti yang ngelakuin pekerjaannya siapa? Kalau dilelang? Kalau pekerjaannya itu dilelang, nanti yang ngelakuin pekerjaan itu siapa? Pihak ketiga Pak. Oke, nice. Terus berarti alternatif yang pertamanya apa selain dilelang? Dikerjain sendiri oleh si Pemda itu. Oleh dengan catatan mereka punya sumber daya
anggaran, punya sumber daya manusia, dan peralatan dan perlengkapan. Biasanya kalau mereka punya anggaran tapi nggak punya sumber daya manusia sama peralatan, mereka akan melelang. Lebih simpel soalnya. Kan cost-nya sebenarnya sama aja ya. Menangnya apa? Kalau misalnya dia dikerjain sendiri, dapat honor, siapa namanya, si petugasnya dapat honor gitu. Tapi kalau misalnya dia lelang, mereka nggak capek. Nah itu apa namanya, tergantung preferensi Pemda masing-masing. Nah, kurang lebih kayak gitu, Mbak ya. Terima kasih, Mbak. Oke, korban selanjutnya Alip Sopian. Ya, Pak. Anak pertama ya kamu, Lip. Iya, Pak. Anak kedua berarti Mbak berarti. Mbak Kayak Sopian. gitu dong. Juga ya. Oke, Mas. Coba diterangkan dengan pertanyaan sama, tapi gunakan bahasamu untuk menerangkan itu. Oke, Pak. Yang saya tangkap ya, Pak, yang tadi Bapak jelasin ada dua intinya, yaitu pendataan dan melakukan penilaiannya. Jadi pas di data si Pemda itu kayak ngedata dulu kira-kira cost-nya apakah lebih besar atau lebih kecil dari benefit pajaknya. Nah, kalau emang lebih kecil cost-nya dan lebih banyak benefitnya, maka dilakukan penilaian itu. Nah, penilaiannya ada dua, antara dia melakukan sendiri atau enggak dia melakukan lelang ya Pak, kalau salah, atau pihak lain, salah satu. Ya, melakukan pihak lain. Nah, pihak lain, terus lagi ya tadi Pak. Ayo apalagi. Itu meringkas apa yang dibilang Mbak Adi sebenarnya. Ayo, ada lagi nggak? Kira-kira yang perlu disampaikan? Ya, kalau udah ya udah cukup. Oke, terima kasih, Mas. Jadi saya supaya teman-teman nggak bingung terminologi saat tadi kan Mas Alif pas di penyusunan pas ngomong CBA ini kan Mas Alif menggunakan terminologi Pemda melakukan pendataan sebagai salah satu tahapan CBA ini bakal membingungkan teman-teman karena terminologi di sini ini adalah pendataan untuk kepentingan pembentukan basis data. Jadi kalau saya sarankan jangan pakai terminologi pendataan. Pemda melakukan kajian terkait cost dan benefit biar teman-teman nggak bingung. Yang mereka lakukan sebenarnya kegiatan pendataan juga gitu. Pendataan itu kan sebenarnya artinya kan makna simpelnya adalah pengumpulan data. Tapi kepentingannya beda-beda. Tapi untuk kepentingan mata kuliah ini, untuk data yang dikumpulkan untuk kepentingan CBA atau penyusunan rencana kerja atau penelitian pendahuluan, mungkin pakai terminologi lain, Mas, biar nggak bingung. Biar nggak bingung aja sebenarnya, ya. Tadi nggak salah. Cuman ini supaya teman-teman terminologinya nggak bingung. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Nah, teman-teman, di sini kan disampaikan nih perlu penelitian pendahuluan. Sebenarnya di penelitian pendahuluan itu apa saja sih yang dikumpul? Apa saja sih yang dilakukan penelitian? Di sini Pemda itu perlu mengumpulkan beberapa data. Yang pertama dia harus tahu luas wilayahnya. Pak, kenapa luas yang dikumpulkan? Teman-teman tahu yang namanya PBB itu kan dasar pengenaan pajaknya adalah NJOP dikali luas. Ya enggak? Luas. Nah, objek PBB dalam satu daerah itu sama dengan luas wilayah dikurangi fasum. Jadi kepentingannya apa? PBB itu mengetahui luas wilayah. Sebenarnya ini untuk mengetahui potensi PBB-nya. Bisa jadi ada daerah yang luas wilayahnya misalnya 10.000 hektar misalnya. Tapi ternyata di data PBB, objek PBB-nya cuma ada 7.000. Kemudian fasumnya ternyata luasnya misalnya 1.000. Berarti ada gap di situ kan? Ada gap 2.000. Nah, 2.000 ini kemana ini? Belum didata, atau objek yang hilang, atau bagaimana? Ini adalah salah satu tujuan kenapa luas wilayah itu perlu dicari. Sebenarnya untuk melihat apakah semua wilayah itu sudah masuk ke dalam database. Kalau misalnya ada selisih, berarti ada yang salah nih. Belum didata, atau dia fasum tapi nggak masuk di database, karena yang namanya fasum juga fasilitas umum itu tetap harus didata. Pak, itu kan kalau kurang, Pak. Kalau ternyata data di
data di database PBB-nya ternyata lebih banyak daripada apa namanya luas wilayah yang sebenarnya, ya itu juga bisa dicari. Kenapa? Apakah data luas wilayahnya yang salah atau ada objek PBB ganda? Ada ganda. Jadi kalau saya berbagi cerita dulu di KPP Palu, PBB Palu itu ada objek, ini objek, itu ternyata tertimpa seperti ini. Di data PBB itu A sama B digambarkannya seperti ini. Jadi ada wilayah yang double counting. Yang warna biru itu ya. Yang warna biru itu diakui di objek A dan objek B. Jadinya kan double ya. Kalau misalnya ini 5, ini 10, ini 5 kan harusnya total wilayah realnya kan harusnya 20 ya. Tapi gara-gara ada yang numpuk seperti ini, jadi total, di database terhitungnya 30. Nah ini apa namanya? Jadi mengetahui luas wilayah dibandingkan dengan luas tanah di database PBB itu fungsinya ini. Kalau ada selisih berarti ada yang salah. Kalau selisih lebih bisa jadi seperti ini. Ini salah satu case aja ya, karena case-nya banyak. Kalau misalnya kurang bisa jadi ada yang belum didata atau ada fasum yang tidak dimasukkan ke dalam database. Loh Pak, kenapa fasum dipaksakan masuk Pak? Padahal kan dia nggak bayar PB juga. Ya yang namanya fasum itu teman-teman, suatu saat bisa dipindah tangankan kan? Kayak BMN lah, barang milik negara, bisa kan dipindah tangan kan? Analoginya seperti itu. Jadi saat BMN itu dipindah tangan kan, otomatis langsung kebuka itu. NJOP-nya nggak lagi fasum. NJOP-nya adalah milik perorangan. Oke ya, kenapa harus diketahui? Salah duanya adalah itu. Kalau lebih implikasinya apa, kalau kurang implikasinya apa. Kemudian perkiraan luas tanah dan luas bangunan yang dapat dikenakan PBB. Jadi dari jumlah wilayah ini otoritas PBB itu dapat memprediksi area-area yang harusnya kena PBB, luas tanah dan luas bangunan. Nah, yang luas bangunan ini nggak bisa dilihat dari peta, mereka harus survei ke lapangan, ngecek. Oh, dulu area ini dulu cuma tanah kosong, sekarang ada bangunannya. Dia melakukan yang namanya penelitian awal. Nilainya tuh diprediksi aja, tidak dilakukan penilaian. Kemudian kalau luas tanahnya ya kayak tadi. Oh, ini ternyata ada gap 2000 nih. Berarti ini bisa jadi angka 2000 ini adalah menjadi data di luas tanah dan luas tanah yang dapat dikenakan PBB. Pak, dalam hal luas wilayah udah sesuai dengan data PBB ya, berarti potensi perkiraan luas tanah yang dapat dikenakan PBB 0. Tapi di luas bangunannya ada. Bisa dikira-kira kan, misalnya bangunan 2 lantai, luas tanahnya 60, terus ada parkirannya berarti misalnya 40 dikali 2, 80. Nah, seperti itu aja dikira-kira. Kemudian perkiraan luas tanah dan luas bangunan yang sudah dikenakan PBB. Nah, ini tinggal lihat ke database PBB. Kalau ini dan nomor 2 dan nomor 3 ini ada selisih, itu namanya potensi PBB. Kalau ada selisih namanya potensi PBB. Selanjutnya, apalagi yang dikumpulkan jumlah WPOP yang sudah terdaftar. Ini gunanya apa, Pak? Ya kan setiap bidang PBB itu adalah setiap bidang tanah itu ada yang punya pasti kan. Kita prediksikan, tapi teman-teman harus catat. WP terdaftar itu paling tidak lebih kecil atau sama dengan objek terdaftar. Nah, kenapa? Kita coba brainstorming ya, biar teman-teman nggak ngantuk aja. Ya, karena saya sudah mulai keripan ini. Keripan. Oke. Alivia. Ada? Ada, Pak. Alivia. Kamu apanya Elavia? Elavia itu mobilnya Nissan. Elivia apa Alivia itu? Itulah pokoknya. Ini, kira-kira kenapa sebaiknya yang nomor 4 ini jumlah WP lebih kecil sama dengan OP? Logikanya gimana, Mbak? Apa, Pak? Wajib pajak kurang dari objek pajak. Kurang dari sama dengan objek pajak. Kan di sini kan disuruh nyari jumlah WP OP yang sudah terdaftar. Maksudnya jumlah wajib pajak yang punya objek pajak di area itu. Tapi saya kasih catatan di sini bahwa wajib pajak yang ada di area itu tidak boleh lebih besar
dari jumlah jumlah objek pajak. Dalam hal ini bidang PBB ya. Bidang tanah lah ya kalau teman-teman. Kenapa? Punya analogi sederhana nggak dengan clue ini atau apa sih namanya? Clue itu apa ya bahasa Indonesia? Sombong banget ya pakai apa ya? Clue apa pun? Clue itu Petunjuk, Pak. petunjuk ya. Maklum, udah lama nggak di Indonesia. Oke, ayo Mbak Alivia. Kenapa WP itu harus lebih kecil atau paling nggak sama dengan objek pajak? Logikanya dapat nggak? Dan ini teman-teman bisa langsung counter pendapat saya. Ada logikanya juga. Enggak, Mbak Alif. Mbak Alif anak pertama juga. Iya Pak, anak satu-satunya Pak, tapi kalau saya Iya, ding kemarin udah dibahas ya. Berarti nanti kalau anak kedua jadi Mbak gitu ya. Cilubak gitu. Oke, Mbak. Logikanya bisa didapat nggak kira-kira? mungkin karena wajib pajak bisa punya OP lebih dari satu gitu Pak. Tapi oke. Nice. Itu salah satunya. Wajib pajak bisa punya objek lebih dari satu ya. Gimana sih nulisnya? Kayak gini ya. Objek pajaknya. Oke, nice. Tapi itu pernyataan itu bisa dibantah. Oke, kita cari orang lain lagi korban. Mas Andi. Ya, Pak. Mas Andi orang Makassar? Bukan, Pak. Oh, bukan. Biasanya Andi itu kan gelar ini ya, gelar kebangsawanan ya. Amin. Amin. Oke, Mas Andi. Pendapat saya ini bisa kamu counter, Mas Andi. Pakai contoh apa? Bahwa nggak berlaku, Pak, itu hipotesis bahwa wajib pajak itu harus lebih kecil atau sama dengan jumlah objek pajak. Nah, tadi udah dijawab tuh sama Mbak Alif bahwa wajib pajak itu bisa punya objek pajak lebih dari satu. Nice, tapi ternyata pernyataan saya itu masih bisa di-counter. Kira-kira apa? Mungkin ini, Pak. Kalau ada si A itu punya tanah, anggaplah kebun gitu kan, Pak. Tapi cuma dia punya tapi nggak diurus gitu loh, Pak. Cuma diterlantarkan aja gitu, Pak. Tahu-tahu ada orang, anggaplah si B ngejual sama C, nah akhirnya double itu, Pak. Satu objek. Oke, nice. Analogi ini bisa dipakai juga ya. Ini double. Mana tadi? Terjadi terus B dijual ke C. Jadi seakan-akan yang punya A dan C gitu ya. Double data. Oke, nice. Bisa ini. Nah, ini salah satunya. Terima kasih, Mas. Tapi ada hal lain lagi yang membuat analogi ini tidak tepat. Oke. Siapa lagi ya? Mbak Arum. Ada Mbak Arum? Hadir, Pak. Anak pertama juga Mbak Arum? Saya anak tunggal juga, Pak. Hah? Anak berapa? Anak ke-1 dari 3? Anak tunggal, Pak. Oh, anak tunggal. Kok banyak banget anak tunggal ya? Orang tua zaman sekarang kayaknya nih ya. Iya enggak? Di situ. Oke, lanjut Mbak. Monggo Mbak. Masih dapat nggak analoginya kira-kira? Kira-kira pernyataan saya bisa ditangkal atau bisa disanggah dengan logika seperti apa? Kalian mau KTTA ya? Wah, saya nggak dapat ini ya, nggak dapat jatah dari penilai, sayang banget. Padahal udah siap-siap ngebully. Oke Mbak Arum, anak tunggal. Wah, ini hati-hati nih yang cowok-cowok nih, kalau anak tunggal cewek biasanya kriterianya sangat ini ya, sangat tinggi ya. Orang tuanya pasti pengen yang terbaik ya. Emang kalau nggak tunggal nggak pengen yang terbaik, Pak. Mbak Arum. Mungkin sama seperti Alivia, Pak. Apa? Mungkin sama seperti Alivia, kalau wajib pajak itu bisa punya banyak bidang tanah gitu, Pak. Kalau bidang tanah kan itu berarti pernyataannya Mbak Alif tadi bahwa satu orang bisa punya lebih dari satu objek. Berarti kan itu kan mendukung hipotesis bahwa wajib pajak lebih kecil daripada objek pajak, ya kan? Berarti pernyataan Mbak sebenarnya udah dijawab sama Mbak Alif tadi. Nah,
Tapi sebenarnya hipotesis ini bisa disangkal, disangkal dengan logika apa kira-kira? Udah pernah ngekos di kampus nggak, Mbak? Udah, Pak. Udah ya? Oh, saya kira belum, kasihan. Oke, pernah ke Bintaro Plaza nggak? Pernah kayaknya Pak, lupa. Ngapain di Bintaro Plaza? Jalan-jalan aja, Pak. Nggak belanja, nonton film itu nggak. Bokek, Pak. Ya, pokoknya sih boleh sih. Kalau saya dulu ini sih, biasanya ya, kok malah jadi cerita. Saya tuh dulu sama nggak punya uang. Jadi kalau mau jalan-jalan refreshing sama teman-teman tuh biasanya berlima itu jalan dari kampustan ke sana, jalan. Di sana di luar beli apa sih namanya? Beli teh botol atau inilah minuman bersoda itu. Terus duduk di lantai 3, minum-minum lah di sana sampai diusir sama satpam. Karena kalau beli di BP-nya mahal. Kayak nggak ada hubungannya sebenarnya. Oke. Di BP itu di sampingnya ada apa, Mbak? Di samping BP. Ini pernah ke BP beneran nggak? Di samping BP ada apa? Banget. Hah? Lupa saya, Pak. Hah? Lupa, Pak. Itu ada yang bisa menerjemahkan nggak? Tempat saya ini bindeng suaranya. Lupa katanya, Pak. Astagfirullahaladzim. Serius? Sudah lama, Pak. Astagfirullah. Oh, kasihan kalian ya. Hampir 2 tahun ya sekolah online ya? Ya. Oke, kalau lupa. Kalau lote pernah nggak lote? Ya jangan-jangan lupa, BP aja lupa, apalagi lote. Ya udahlah, nggak jadi. Kamu tinggal di daerah mana? Saya di Malang, Pak. Oke, Malang. Di Malang. Di Malang itu di kota apa di kabupatennya nih? Saya Kota Malang, Pak. Oh, Kota Malang. Di sana ada nggak orang yang tinggal kayak burung merpati? Kayak di Pakupan tuh, numpuk-numpuk. Tinggal di rumah-rumah yang numpuk-numpuk itu. Oh, Pak. Ada nggak? Pak. Apa itu rumah? Apa nama propertinya apa? Rumah susun. Rumah susun. Rumah susun kan ini ya, kurang ini ya, kurang wah ya. Bahasa kerennya apa, Mbak, rumah susun? Apartemen, Pak. Nah, apartemen. Nah, teman-teman lihat nih. Katanya WP harus lebih kecil atau sama dengan OP. Nah, di sini teman-teman bisa bisa mengcounter pernyataan saya. Dalam apartemen, teman-teman, di situ misalnya apartemen bangunannya isinya ada 100 rumah, 100 kotak ya. Apa sih ini kotak? Ya 1 slot lah ya. Kemudian di sini ada bidang tanahnya. Nah, di sini berarti ada 101 OP. Loh, objek pajak. Loh, Pak, maksudnya gimana? Yang 100-nya itu adalah objek bangunannya dan yang satunya adalah objek tanahnya. Sedangkan pemilik dari objeknya itu hanya ada 100, yaitu adalah orang-orang yang ada di apartemen itu. Jadi itu bisa menjadi mengcounter hipotesis bahwa wajib pajak itu selalu lebih kecil atau sama dengan OP. Dan ini sebenarnya ini logika sederhana supaya teman-teman bisa berpikir kritis ya. Berpikir kritis bahwa apa yang dikatakan dosen atau buku itu sebenarnya bisa di-counter dengan analogi sederhana. Oke, dapat Mbak Rum, coba ulangi pernyataan saya. Baru Ikannya apartemen itu bisa gedungnya aja dan unit-unitnya gitu, Pak. Terus. Udah, Pak. Ya wes lah. Oke, Mbak Arum, silakan dilanjut. Dilanjut apanya ya, Pak? Oke ya, teman-teman ya, jumlah WPOP itu digunakan untuk apa ya? Itu sebenarnya untuk melihat orang-orang itu kan bakal orang-orang itulah yang bakal kita tagih PBB-nya. Kemudian jumlah pokok ketetapan tahun sebelumnya itu sebenarnya dikaitkan dengan yang ini, dikaitkan dengan potensi pajak sebenarnya ya, potensi pajak. Perkiraan harga jual tanah tertinggi dan terendah ini untuk kepentingan dikalikan dengan selisih luas tanah dan luas bangunan menghasilkan potensi pajak
potensi pajak. Kalau dikurangi dengan jumlah ketetapan tahun sebelumnya menjadi potensi pajak yang bisa bertambah akibat mekanisme pendataan dan penilaian. Perkiraan harga bangunan sama ini untuk dibandingkan dengan NJOP bangunan, kemudian peta dan pembukuan BBB. Peta ini terkait dengan yang ini ya teman-teman ya, wilayah. Jadi secara visual digambarkan area mana yang sudah didata, mana yang belum. Kalau misalnya terjadi selisih luas, harusnya di peta bisa dijelaskan secara visual ya. Yang namanya dataran daratan itu kan harus bisa dijelaskan secara visual kan. Kalau misalnya ada area yang tidak tercantum, harusnya bisa dilihat secara visual di petanya. Oke, lanjut. Nah, ini aja ya. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan gambaran umum. Nah, ini standar prestasi kerja ini untuk mengetahui cost-nya ya. Satu orang itu dapat honor berapa dan sebagainya. Kemudian di latar belakang inilah nanti teman-teman menyisipkan cost benefit analysis di situ. Bahwa potensi pajak lebih besar, terdapat potensi penerimaan pajak. Kemudian nanti dibandingkan dengan ini memperkuat bahwa benefit sama cost, potensi pajak sama cost-nya lebih gede dari cost-nya dibandingkan standar penerimaan kerja. Karena ini kalau di total ini adalah total biaya yang dikeluarkan dalam kalau jadwal organisasi, terus biaya ini ada hubungannya sama nomor 3 ya teman-teman ya. Sarana volume pekerjaan ini formalitas normatif aja. Kemudian hasil akhirnya fisik ini adalah peta. Kalau non fisik ini biasanya data. Ya. Non fisik data itu kan dia barang tapi tidak bisa dipegang, tidak bisa dicium, dijilat, ya data non fisik barang non fisik. Kalau teman-teman belajar PPN itu barang kena pajak tidak berwujud gitu. Ya ada, cuman bisa dipindah-pindah, bisa diperjualbelikan, tapi tidak bisa dipegang, dilihat secara langsung, dijilat, apalagi dicium ya model-model gitulah ya. Oke, itu penyusunan rencana kerja. Karena kan Pak tadi kan katanya rencana kerja harus ada cost benefit analysis. Masuknya di mana Pak? Nah ini masuknya di latar belakang. Ada potensi pajak sebesar gini. Gimana cara nyari potensi pajaknya? Teman-teman balikan di sini. Jumlah pokok ketetapan tahun sebelumnya dikurangi sebagai pengurang potensi pajak yang mana didapat dari perkiraan harga jual tanah dikalikan luas tanah yang belum dikenakan atau potensi kenaikan NJOP. Nah, ini pembentukan basis data. Oke. Tadi kan judulnya adalah hari ini kita sebenarnya kan ngebahasnya ini teman-teman nih. Cuman sehari pembentukan basis data. Cuman di pertemuan sebelumnya saya belum menjelaskan. Pendataan itu dilakukan dalam 2 skenario. Pembentukan dan pemeliharaan basis data. Bedanya apa, Pak? Kata kunci pertamanya adalah basis data. Basis data. Kalau misalnya basis datanya belum ada, maka terminologi yang digunakan adalah pembentukan basis data. Jadi ini membuat basis data berarti bentuk. Tapi kalau basis datanya sudah ada, namanya pemeliharaan basis data. Kalau sudah ada, namanya pemeliharaan. Biar datanya lebih, kalau misalnya nih data X, berarti data X aksen, atau ada data yang diperbaharui, ditambah atau diperbaharui. Ini pembentukan pemeliharaan basis data, atau terminologi di regulasinya itu adalah pemutahiran basis data. Pemutahiran basis data. Pemutahiran berarti datanya sudah ada, tapi diperbaharui atau ditambah. Nah, untuk pembentukan basis data ini ada 3 kegiatan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pendaftaran objek pajak, yang kedua adalah pendataan objek pajak, dan yang ketiga adalah penilaian objek pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan objek pajak ini sebenarnya tujuannya sama, ngumpulin data. Ngumpulin data objek pajak. Nah, ngumpulin data objek pajak. Ngumpulin data objek pajak ya. Bedanya apa, Pak? Antara pendaftaran sama pendataan. Pendaftaran itu dilakukan secara pasif oleh pasif.
Fiskesnya, sudut pandang fiskesnya itu pasif, cuma nunggu. Jadi wajib pajak datang ke kita. Pak, saya punya objek ini belum terdaftar PBB, saya pengen daftar. Pasif. Sedangkan pendataan itu fiskesnya yang aktif. Jadi saya datang ke lapangan, ngedorin setiap pintu, dor. Bapak, saya mau data rumahnya Bapak. Udah di rumah satu ke rumah selanjutnya. Jadi benar-benar pure yang aktif adalah fiskes atau petugas pajak. Setelah data objek pajak terkumpul, dan ini kemudian dilakukan penilaian objek pajak. Kalau objeknya standar itu dilakukan penilaian massal, kalau objeknya non standar maka dilakukan penilaian individu. Pak, kenapa di siklus ini tidak ada mekanisme pengumpulan data objek? Bukan, data pasar atau data model. Data model. Karena data model ini teman-teman itu dilakukan satu kali di awal. Di awal proses pendataan. Kalau dulu itu yang membuat model adalah kantor pusat DJP. Sedangkan di kantor unit itu ya di kantor unit itu adalah tugas mereka dalam melakukan pendaftaran dan pendataan dan penilaian massal. Jadi proses pembuatan modelnya nggak ada di sini. Nah, bagaimana cara membuat model penilaian massal nanti kita belajar setelah setelah UTS. Ya. Oke, kita lanjut ke penilaian ini pemeliharaan basis data. Sama di pemeliharaan basis data nanti ada yang aktif dan pasif juga. Yang aktif itu WP datang ke kantor, dan yang pasif itu adalah kita yang datang ke lapangan. Hanya saja, ini ada nih massal udah. Nah, apa sih yang dihasilkan, outputnya apa sih dari kegiatan pendataan dan penilaian massal itu? Outputnya adalah pertama peta kelurahan, peta blok, peta ZTT dan DR, daftar himpunan DR apa ya? Daftar himpunan rincik. Rincik itu rincian dari ya bahasa kasarnya peta rincik lah ya. Peta rincik. Nah, ada contohnya nggak di sini? Waduh, nggak ada. Kalau nggak salah di modul. Bentar, saya buka modulnya dulu ya teman-teman. Modul saya di mana? Modul. Bedanya peta kelurahan sama peta rincik itu apa sih, Pak? Oke, bentar. Ada nggak di sini? Belum, nggak ada juga. Oke. Wah, saya nggak kasih contoh ternyata ya. Kalau peta wilayah atau peta kelurahan itu ya berarti peta kelurahan ya teman-teman ya. Bahasa sederhananya seperti itu. Saya tunjukin aja deh. Peta kelurahan. Jadi dia menunjukkan batas wilayah suatu kelurahan. Nah, seperti inilah ya. Peta kelurahan. Open. Peta kelurahan. Berarti dia menunjukkan wilayah satu kelurahan. Pak, bagaimana saya dapat mendapatkan peta kelurahan secara gratis, Pak? Teman-teman bisa menggunakan Google Map. Oke. Terus ini sebenarnya teman-teman udah tahu ya. Saya ngulur-ngulur waktu aja nih. Ngulur-ngulur waktu aja. Kita coba kampung saya. Kampung saya itu dusun saya itu Balapusuh, Brebes. Nah, Google Map itu untuk yang datanya untuk yang daerah-daerah keren kayak saya, keren. Maksudnya secara default dia tuh bisa memberikan petunjuk daerah yang kita inginkan. Berarti ini dusun saya ini. Seperti ini. Ini yang merah ini adalah batas wilayah. Pak, kalau kelurahan gimana, Pak? Saya itu Tangerang. Loh, kok jadi begini? Tangerang. Kelurahan. Ini begini terus ya.
Tentang-tentang saya pengen mudik diginiin terus ya. Bentar. Kalah keren Pak sama Tangerang. Hah? Bener juga ya. Saya juga bingung itu buat nama. Nggak ini lihat-lihat apa ya? Kelurahan Tangerang. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah batas wilayah. Pak, itu kok nggak keren banget petanya ya? Mungkin teman-teman bisa ganti satelit ya ini ya. Nah, ini coba rumah saya mana ya? Tuh saya 2 tahun nggak pulang nih teman-teman ya. Nah, pulang virtual lah. Nah ini masjid namanya Jami Sulaiman. Nah rumah saya ini teman-teman. Agak penting banget. Ya wes intinya ini ya. Jadi teman-teman yang namanya peta kelurahan itu ya kurang lebih seperti ini gitu ya. Yang tadi itu berarti ada peta yang melingkupi seluruh apa namanya seluruh wilayah desa. Nah ini kalau di crop ini adalah peta kelurahan. Nah kemudian selanjutnya adalah peta desa. Oh peta kelurahan ini peta desa ya teman-teman ya. Kebetulan masih desa ya menurut saya. Kalau teman-teman kelurahan kali ya. Desa. Desa sama kelurahan apa sih? Oh, kalau desa ini bisa pemilihan kepala desa. Lalu lumayan nanti saya pensiun bisa pulang kampung nyalon kepala desa ya. Kalau nggak bisa jadi anggota DPR ya. Lumayan tuh kan. Kalau nggak salah masa jabatannya panjang kok itu 8 tahun apa ya? Apa 4 tahun apa 5 tahun ya? Lumayan tuh. Kan dapat sawah bengkok gitu kan. Ayal aja ya. Bisa sampai mana? Nah, ini kalau peta wilayah berarti lebih luas lagi. Kabupaten misalnya, Kabupaten Brebes ya. Di situ itu ada beberapa kecamatan, itu peta wilayah. Kemudian ini peta kelurahan. Nah, selanjutnya adalah peta blok. Peta blok ini adalah pecahan dari kelurahan. Nah kalau teman-teman perhatikan di regulasi terkait PBB P2, baik di Cap 533 tahun 2000, tapi teman-teman nggak usah lihat sih, saya ngomong aja lah. Teman-teman belum tentu di Pemda juga kan ya. Tapi pada suka Pemda nggak sih? Nanti ya teman-teman ya, kalau penempatan ada dibuka Pemda Jogja, pilih seumur hidup di Jogja kan. Itu yang orang-orang Batak juga milihnya Jogja kan, beli juga kan, kamu ini nambah-nambahin saingan aja gitu kan. Itu terus ini kayaknya kakak kelas kalian lagi serah terima ke ini kan, ke kementerian lain kan. Itu saya juga iri itu. Yang namanya rumput tetangga pasti bergoyang-goyang ya. Tahun lalu tuh kan ada tuh ya kakak kelas kalian masuk Pemda Jogja ya. Saya loh 16 tahun di BJP kepengen penempatan ke Jogja nggak bisa. Ini baru lulus langsung ke Jogja. Julid banget ya. Ini sampai mana tadi? Peta blok itu intinya peta kelurahan ini dipecah-pecah jadi blok. Nah, bagaimana kriterianya teman-teman baca aja di ini ya, baca aja di modul ya, nggak usah jelas. Peta desa, kalau peta blok itu apa namanya ada skalanya. Kalau misalnya peta kelurahannya itu terlalu luas, maka dia bisa dipecah. Asal peta blok ini asal apa namanya? Skalanya itu adalah 1 banding 2.500 sama kalau untuk desa, kalau untuk kelurahan 1 banding 1.000. Pak, kenapa yang kelurahan itu 1 banding 1.000, yang desa itu 1 banding 2.500? Lebih luas ya. Karena kalau di kelurahan itu analoginya itu kota ya, dalam tanda kutip kota ya. Biasanya objek pajaknya itu rapat, padat, perumahannya padat, dan kalau di desa itu kebanyakan banyak tanah kebun, tanah sawah, jadi dia tidak memerlukan detail yang lebih memerlukan peta yang lebih detail. Nah, makanya seperti itu keadaannya. Tapi pada kenyataannya di lapangan, nah ini cuman apa namanya ya, cuman sebagai patokan aja gitu. Bisa saja di mana di desa itu bisa dibuat 1 banding 1.000 tergantung kepadatan ini. Ini hanya yang berlaku umum waktu di ini ya, waktu di PBB sektor di DJP ya, dan sekarang diterapkan di Pemda. Nah inilah zona nilai tanah. Setelah peta blok ada namanya zona nilai tanah. Pak, bagaimana cara buat itu nanti kita belajar. Mungkin pertemuan selanjutnya kita simulasi dengan teman-teman praktik menggunakan peta beneran nanti, peta beneran. Karena teman-teman ini berasal dari banyak daerah, mungkin kita praktik pakai yang di Jurang Mangu sini aja lah ya, Kelurahan Jurang Mangu Timur, Barat, Bintaro, dan seterusnya, supaya teman-teman punya bayangan. Karena teman-teman pernah kos 1 semester doang sini ya, paling nggak tahulah ya Kalimongso Sarmil itu gimana ya. Kalaupun BP lupa, BP
Tapi bisa lupa ya. Kasihan banget. Ya, paling enggak cara milih kalimat masih ingat lah ya, Mbak ya. Nah, itu nanti teman-teman praktik membuat apa sih namanya? Peta CTNT. Kartografi nggak saya bahas detail karena harusnya teman-teman belajar di ilmu ukur tanah. Pak, di ilmu ukur tanah nggak dipelajari ya, wes otodidak kalian. Kalau usah di kelas. Tadi sampai mana? Sini ya. Oke, materi pertemuan kemarin selesai. Ada pertanyaan sebelum saya kerjain lagi? Ayo, mau dikerjain apa mau nanya? Izin tanya, Pak. Ya. Gimana, Mas? Mungkin balik flashback lagi ke ini, Pak, Nih. yang cost benefit analysis ya. Yang mana? Yang mana? Cost benefit analysis. Oke, sini ya berarti ya. Gimana? Ya. Itu kan tadi kan Pak, maksudnya analisis dari benefit ini untuk tahun itu aja atau untuk tahun-tahun selanjutnya, Pak? Karena kalau penerawang saya, Pak, saya nerawang sendiri ya, Pak. Apa namanya, Pak? Kayak cost ini maksudnya kan kayak ibaratnya store modal ke kayak usaha gitu loh, Pak. Jadi cost-nya kayak gini di tahun ini, nanti benefit-nya itu bisa nutup apa ya, seiring dengan berjalannya waktu, Pak. Apa nggak memperhatikan itu, Pak? Maksudnya harus nunggu sampai benefit-nya lebih besar daripada cost dulu baru dilakukan penilaian massa kayak gitu, Pak. Oke, terima kasih Mas. Pertanyaannya menarik dan saya saya sependapat sama Mas. Ini sebenarnya nggak bisa diukur 1 tahun, 1 tahun saja. Untuk penetapan pajak tahun itu aja. Bisa bisa diperpanjang. Tapi ingat teman-teman ya, idealnya yang namanya pendataan dan penilaian itu kemarin saya sampaikan bahwa kalau berdasarkan statuta regulasi dalam hal ini kalau untuk Pemda ya, teman-teman bisa catat PMK 208 tahun 2018 208 tahun 2018 itu idealnya pendataan dan penilaian itu 3 tahun. 3 tahun. Jadi idealnya cost benefit analisisnya 1 tahun sampai 3 tahun. Untuk benefitnya ya Mas ya, benefitnya. Jadi memang setuju saya tidak hanya 1 tahun, hanya saja praktik di lapangan pengambil kebijakan atau yang memutuskan itu iya atau lanjut apa enggak dalam hal ini adalah bupati kalau di Jakarta itu gubernur. Jadi idealnya itu PBBP 2 itu ada di pemerintah Dati 2. Sekarang istilah Dati 2 nggak ada ya, level kabupaten kota. Tapi untuk khusus Jakarta itu di level gubernur khusus Jakarta. Kalau misalnya teman ini berdasarkan pengalaman saya karena kebetulan 2 tahun terakhir ini kita banyak berinteraksi sama Pemda, mereka curhat bahwa cost benefit analysis ini atasan itu pengennya lihat jangka pendek. Kalau panjang-panjang bisa jadi udah ganti bupati gitu loh Mas. Tapi saya setuju kalau berdasarkan akademik atau hal yang ideal, ini kayak tadi analogi jualan. Ini modal awal tapi nanti kedepannya kita punya benefit yang terakumulasi ya kan. Kalau misalnya benefitnya di tahun ini misalnya tadi cost-nya 1,7 miliar ya. Benefit di tahun pertama 2 miliar. Benefit misalnya 1,2 miliar, tapi kan di tahun selanjutnya dapat 1,2 miliar lagi, Pak. Tahun selanjutnya 1,2 miliar, berarti kan 3 kali 1,2 miliar. Betul. Jadi secara akademik yang namanya cost benefit analysis nggak bisa dilihat dari short term. Harus long term. Tapi dalam konteks statuta di PBP P2 sektor P2 sebaiknya long term-nya mentok di 3 tahun. Karena harusnya di tahun keempat mereka sudah melakukan penilaian massa lagi. Ya enggak? Nah. Tapi pada praktiknya para pengambil keputusan atau kebijakan dia melihatnya short term. Tahun berikutnya harus ada manfaatnya. Jangan sampai kepala daerah selanjutnya mendapatkan benefit daripada yang dilakukan sekarang. Ini masalah politis. Tapi saya setuju Mas, kalau dalam lingkup akademik nggak bisa dilihat dari short term. Terima kasih masukannya Mas. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita lihat absen lagi. Deng. Andi udah. Mbak Arum ada? Arum udah. Mbak Arum ada? Ya Pak, saya sudah Pak.
Gak mau rugi dia. Oke, Daniel. Daniel, ada? Ada, Pak. Nil, saya pengen kamu jelasin secara singkat terkait bedanya pembentukan basis data sama pemeliharaan basis data. Nah, dah. Pakai bahasa kamu. Kalau pembentukan basis data itu berarti di awalnya itu instansinya belum punya basis data terkait dari objek penilaiannya gitu, Pak. Jadi perlu dikumpulin lagi, dibuat lagi basis datanya. Kalau database-nya gitu. dibuat lagi berarti pernah ada dong. Jangan pakai dibuat maksudnya. Oke, dibuat terus basis datanya. Terus kalau dia pemutahiran basis data atau pemutahiran basis data itu artinya data yang udah ada itu diupdate lagi atau dimutahirkan, mungkin ada yang ditambah atau ada update terbaru gitu, Pak. Oke, nice. Oke, saya tambahin teman-teman ya yang saya lupa. Basis data PBB sektor B22 ada 2. Spasial sama non spasial. Non spasial itu apa yang tadi peta-peta itu, teman-teman. Jadi nggak semua Pemda itu punya 2 data ini. Kalau Jakarta untuk kota-kota besar mungkin punya 2 data ini, tapi ada daerah yang sampai sekarang belum punya data spasial. Karena apa? Keterbatasan sumber daya. Dia nggak punya aplikasinya, karena aplikasinya kan ada license-nya ya. License itu kan cuma setahunan ya, subscribe-nya 1 tahun. Ada sih license yang dia cuma 1 perangkat, tapi kan yang namanya perangkat itu kan bisa rusak dan sebagainya. Jadi nggak semua Pemda bisa atau mampu membuat database spasial. Jadi konteks membentuk dan memelihara basis data itu bisa diparsialkan, spasialnya doang atau non spasial atau dua-duanya. Karena nanti ada case di mana dia untuk non data PBB-nya dia pemutakhiran basis data, tapi untuk data spasialnya dia pembentukan basis data. Karena nggak ada. Jadi mindset-nya teman-teman percaya, oh ternyata ada 2 basis data, spasial sama non spasial. Konteks pemutakhiran sama pembentukan basis data itu terpisah. Karena bisa jadi suatu Pemda punya data non spasial tapi nggak punya data spasial. Pak, kenapa begitu? Karena sumber daya setiap daerah beda-beda. Ada yang karena nggak punya sumber daya, ada yang karena masalah geografis. Kayak Papua itu kemarin tuh ada Pemda Yakuhimo ya kalau nggak salah ya. Yakuhimo itu daerah dekat-dekat Biak apa ya? Pokoknya dia tempat inilah dekat sama apa tuh yang tempat ini? Tempat snorkeling itu, aduh. Tempat snorkeling yang Papua yang bagus itu apa? Yang terkenal? Raja Ampat. Cocok penempatan sana nanti, Mas. Ya, Raja Ampat itu di sana tuh agak susah dilakukan pemetaan karena itu medannya sangat susah. Kalaupun dilakukan pemetaan, dia harus pakai pemetaan yang lebih advance teknologinya, pakai drone atau pakai satelit dan sebagainya. Kalau secara manual agak susah di sana. Maka mereka memutuskan untuk tidak melakukan pendataan spasial karena lebih costly. Ya udahlah, yang penting orangnya mau bayar PBB. Oke ya, tadi saya lupa menyampaikan ini. Datanya ada 2 konteksnya. Oke. Selanjutnya, Dimas. Ya, Pak, hadir, Pak. Saya tadi mau nanya apa, Mas? Saya lupa ya. Oke. Dalam pendataan ataupun pemutahiran basis data sama pembentukan basis data itu bisa dilakukan dengan pendekatan aktif sama pasif. Bisa jelaskan nggak terminologi itu? Oke, Pak, izin menjawab ya, Pak. Kalau di pendaftaran sama pendataan itu ada pasif atau aktif. Pasif atau aktif. Nah, kalau aktif itu fiskusnya yang aktif, Pak. Jadi itu masuk ke pendataan. Jadi itu ibaratnya tadi fiskusnya itu datang satu-satu, ngedok pintu ke WP-nya, aku mau data, itu terminologi pendataan yaitu aktif. Oke, nice. Tapi kalau yang pendaftaran itu pasif, fiskus pasif, WP aktif, itu kayak di PBB P5L ya, Pak? Oh, betul, PBB P5L, nice. Jadi WP yang nyamperin ke, tapi kan PBB P5L juga bukan self assessment ya, Mas. Pasif ini adalah
pasif ini dia itu mengakomodir prinsip self-assessment sebenarnya, di mana wajib pajak itu mengakui jumlah, sedangkan kalau di PBPW 5 itu lebih official assessment. Karena skop dari DJP diserahkan ke wajib pajak terus dikembalikan. Kurang lebih gitu kan ya Mas ya? Iya betul Pak. Tapi proses pendaftaran ada sih ya. Ya. Jadi lebih ke PPH sih. Oke, nice. Terima kasih Pak. Oke. Dimas. Doni ada? Ya Pak. Oke, Don. Kalau data itu kan, apakah semua objek yang didata itu masuk ke keranjang penilaian massal? Jelaskan. Apakah semua objek yang didata, yang masuk pendataan, objek pajak yang didata, itu semuanya penilaiannya dilakukan secara massal? Tidak Pak. Kalau standar itu dia penilaian massal, tapi kalau non dia itu individual Pak. Apa itu yang dimaksud dengan objek non standar? Objek non standar kayak dia itu nggak normal Pak. Datanya kurang normal Pak. Iya kurang normal. Ya, yang menandain datanya kurang normal. Apa contohnya Pak? Datanya gila Pak. Kalau non standar itu Pak, objek non standarnya itu luas tanahnya lebih besar sama dengan 10.000. Nah. Terus luas bangunannya lebih besar dari 1.000 atau sama dengan Pak. Terus jumlah lantainya itu lebih besar dari 4 dan objek khusus. Objek khusus itu apa? Wah, saya nggak nanya objek khusus, kamu munculin objek khusus. Objek khusus itu apa? Kalau di catatan saya nggak ada Pak keterangannya Pak, cuma objek khusus saja Pak. Oke, objek khusus itu maksudnya bangunan teknis ya, bangunan khusus ya. Bandara ya Pak. Hah? Bandara, oke nice. Pelabuhan, bandara, stasiun, mall, terus kayak pipa gas, kemudian pom bensin, tol, apalagi nih, menara telekomunikasi, pokoknya bangunan teknis ya. Kalau bangunan teknis, dia otomatis penilaian individu. Pak, bagaimana dengan tanahnya? Ya nanti dilihat konteksnya. Kalau tanahnya itu nggak terlalu besar, biasanya disamakan, dimasukkan ke penilaian massal. Jadi yang individu cuman bangunan teknisnya. Tapi kalau misalnya bangunannya unik, tanahnya unik kayak model, kalian tahu tanah koridor nggak? Oke, jadi terinspirasi saya. Habis Doni siapa nih? Doni. Pak Rezi. Yes Pak. Pak Rezi, pernah dengar terminologi tanah koridor nggak? Belum Pak, baru ini. Wah, yang benar kamu. Iya Pak, dengarnya kayak tanah-tanah hub gitu-gitu aja sih Pak. Oke. Tanah koridor itu maksudnya tanah yang dia tuh nggak terlalu lebar tapi panjang banget. Contohnya, ini pengetahuan umum aja ya, nggak ada hubungan sama penilaian massal. Contohnya itu tanah koridor tuh dia lebarnya cuman 10 meter lebar, tapi panjangnya 3 km. Nah, teman-teman bisa bayangin nggak? Tanah ini contohnya tanah apa? Oke, tadi siapa tadi? Pak Rezi. Pak Rezi udah nggak apa-apa Faras. Udah silakan lanjut kegiatannya. Faras. Saya Pak. Anak pertama juga? Iya Pak. Ini kok banyak anak pertama ya? Oke lanjut. Berarti orang tuanya kalau nggak salah kelahiran tahun 75-an ya? Ya Mas? 75 sampai 70. Ya benar Pak. Oh benar ya? Iya. Waduh. Ya. Oke, kira-kira contoh dari tanah koridor itu apa? Luas tanahnya tuh nggak terlalu lebar tanah itu nggak terlalu lebar, dari 1 meter sampai 10 meter, tapi panjang itu bisa berkilo-kilometer. Contohnya apa? Ada yang 300 km. Tanah untuk pembuatan jalan. Tanah untuk pembuatan jalan. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Belum kepikiran? Nggak usah mikir coba. Oh ya, sorry. Oke. Malau. Red,
Ayo, Pret. Ya, Pak. Kamu lahir tahun berapa, Pret? Tahun 2000, Pak. Berarti itu Honda Pret terinspirasi namamu kali ya? Apa tuh, Pak? Dia tahun berapa tuh? Nggak ada hubungan juga ya? Ayo, Pret. Honda Pret? Nggak tahu. Honda Pret Nggak, yang Pak. diskon itu. Apalagi, Pret, selain jalan tadi, tanah yang kira-kira luasnya, lebarnya nggak terlalu lebar, tapi panjangnya panjang banget. Contohnya apa? Tol. Jalan ya, Pak. Udah tadi Bang. Nggak tahu, cuma saya kepikirannya kayak jalan ini, kayak kalau saya pulkam gitu kan, Pak, dari Padang ke Medan gitu kan. Apa-apa? Itu jalannya itu nggak terlalu lebar gitu, tapi panjang, Pak. Gimana ya bilangnya? Iya, Bambang itu namanya apa? Nggak tahu, Pak. Serius nggak tahu. Ayo pikirin lagi. Ini Ayo. tanah yang di tanah ruko, yang perumahan ruko. Emang ada ruko yang panjangnya 300 km? Oh ini Pak, tunggu. Rel kereta api, Pak. Oke, rel kereta api. Elah kamu, makanya nggak usah mikir. Rel kereta api, ya nice. Tanah PT KAI itu termasuk tanah koridor. Oke, korban selanjutnya. Gilang, ada lagi nggak Gil? Gilangnya ada nggak ya? Gil? Gilang? Gilangnya ada nggak, Pret? Gilang. Nggak ada ya? Lempar, Pak. Lempar ya? Nanti tangkap ya kalau udah masuk ya. Iya, Pak. Siap. Gilang. Joshua. Jos? Saya, Pak. Oh, Jos. Coba nyanyi, Jos. Bukannya kamu penyanyi? Joshua Herman. Bukan ya? Oke, apalagi contohnya? Ayo. Oh. Apalagi? Halo? Halo? Jos? Nggak usah mikir, Jos. Serius. Kalau mikir nggak kepikiran soalnya. Kalau nggak mikir kan nggak ada yang dipikirin. Ya udah. Lagi pemadaman, Pak. Sore putus-putus katanya. Siapa? Joshua atau kamu? Joshua, Pak. Oh. Yo wes. Joshua putus-putus. Mengapul sama nih. Tadi katanya mati lampu juga, Pak. Janjian ya. Saya coba di sini kok jarang pemadaman ya, lumayan kan buat alasan. Enggak. Oke, nggak apa-apa. Joshua. Ini mereka nggak saudaraan kan ya? Ininya beda soalnya, pemarganya. Rumahnya deket tapi, Pak. Kok bisa ya? Jangan-jangan satu kampung namanya Joshua semua itu? Enggak ya? Alim. Ya, Pak. Nah, lebih Lim, contohnya Lim. Apa ya, Pak? Kayak ini, Pak. Landasan pendek udara itu loh, Pak. Landasan. Nah, menurutmu itu berapa kilo itu? Ada 100 kilo? Nggak ada sih, Pak. Paling 1 kilo. 2 kilo. Ya wes, nggak apa-apa, next try. Bandara ya. Runway ya. Runway, Pak. Bandara. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Siapa lagi ini? Ini yang lain. Ini saya urut update nih. Udah siapin aja nanti setelah siap-siap saya langsung pindah dari bawah kan. Bingung dia. Tadi Muhammad Fata. Afina. Hadir, Pak. Kamu apanya Avanza? Avanza, Pak. Iya apa nih? Ini nih tanah Nggak koridor ada. contohnya. Tanah koridor contohnya. Koridor. Buat tanah buat gorong-gorong mungkin, Pak. Jaringan kabel. Oke, nice. Jaringan kabel. Ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat tanah koridor, teman-teman langsung kebayang sesuatu hal yang panjang.
nggak pikir jorok loh ya, panjang. Maksudnya panjang itu kan kabel panjang, pipa gas, rel kereta api, jalan tol, itu kan semua nempel di tanah ya. Ada yang di bawah tanah, ada yang di atas tanah. Terus kayak model kereta api bawah tanah, itu kan dia ada di bawah tanah ya. Dan panjang itu tanah di atasnya itu bisa digunakan apa enggak, itu apa namanya, kalau misalnya nggak bisa digunakan berarti itu adalah tanah koridor. Tanah koridor. Tanah koridor itu adalah tanah yang sangat panjang tapi lebarnya ada batasannya. Contohnya tadi ya, rel kereta api, tanah yang di atasnya ada jalan tolnya, ada sutet, ya kan, sutet itu kan bagian bawahnya itu kan kosong tuh. Kalau misalnya ada rumah, biasanya rumah ilegal itu, sutet. Kemudian tadi bener nice, apa kabel optik. Nah, pertanyaan selanjutnya. Afina. Husen ada? Amirul Husen, kamu anak kedua? Husen? Gimana, Pak? Kamu anak kedua ya? Anak pertamanya Hasan. Oke. Anak pertama, Pak. Hah? Gimana? Anak pertama juga? Iya, anak pertama ya. Pak. Nah, sekarang pertanyaan saya. Tanah koridor ini kalau dinilai massal atau individu? Individu, Pak. Karena nggak standar gitu loh, Pak. Nggak standar, oke. Selain itu? Karena ini kan ya. Selain itu? Perhatikan di tanah koridor, di atasnya ada jalan tol, ada kereta api, ada apa? Dia biasanya ada objek khusus di sana. Pipa gas itu objek khusus. Jadi secara nggak langsung yang namanya tanah koridor itu kemungkinan besar dinilai individual itu karena dua alasan. Karena luas tanahnya yang sangat luas, plus di atasnya atau di bawahnya terdapat objek khusus. Yang mana kalau dinilai itu menjadi satu kesatuan. Dan untuk tanah koridor ini ada dua kemungkinan ya teman-teman ya, disewa atau hak milik. Nah, kalau misalnya disewa nanti ada penilaian hak sewa namanya. Mungkin teman-teman di PKN kebetulan nggak belajar penilaian hak sewa. Kemudian kalau di hak milik ya berarti penilaian yang sebagaimana teman-teman lakukan di penilaian residensial atau di penilaian komersil atau bahkan nanti ada di penilaian objek khusus. Dan metodenya sama. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ini kan panjang banget nih objeknya, misalnya sampai 1000 km. Sedangkan bagaimana cara menilai individuanya? Padahal posisinya nilai tanah di sekitar ini berubah-ubah, nggak sepanjang jalan ini nilainya sama gitu kan. Bisa jadi di sini nilai pasarnya 1 juta per meter. 1 juta meter. Di sini 2 juta per meter. Di sini 500.000 per meter. Ini bagaimana melakukan penilaian masalnya? Nah, ini ada tekniknya. Mungkin nggak dipelajari di sini, tapi jadi wawasan teman-teman ya. Nanti kalau misalnya tanah koridor itu berarti nanti harus dipecah. Walaupun nanti nilai per meter perseginya nanti digabungkan, tapi penilaiannya harus dipecah karena menyesuaikan zona nilai tanah di area masing-masing. Bagaimana cara memecahnya itu ada tekniknya. Di sini saya hanya mengenalkan saja. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Pak. Monggo. Kalau got itu termasuk nggak Pak? Got. Termasuk. Dilihat dulu gotnya. Got ada dua macam. Ada got yang kalau got di luar negeri itu ada dua fungsinya. Untuk 3 malah. Untuk mengalirkan air hujan atau drainase. Kemudian untuk mengalirkan air kotor istilahnya apa ya? Pokoknya untuk mengalirkan air hujan, air kotor, air bersih sama saluran jaringan-jaringan kabel. Ya. Nah, jaringan kabel itu biasanya nyewa dia, yang punya tanahnya itu Pemda. Terus penilaian tanahnya bagaimana Pak? Berarti kalau misalnya itu milik Pemda, biasanya penilaiannya untuk nilai sewanya, menentukan nilai sewa biasanya, misalnya. Ya, jadi got itu kalau got yang dicek garis itu kayaknya itu fasum deh, fasilitas umum, jadi tidak perlu dinilai. Tapi kalau di Jakarta, dan ini bukan karena saya bukan saya ini ya, ntar dikira simpatisan lah ya. Ini ngasih contoh aja.
kebetulan ini ya, Pak Anies Baswedan itu sudah memerintahkan semua operator telekomunikasi untuk menaruh kabelnya di bawah tanah. Nah, itu pemerintah Pemda Jakarta sudah menyiapkan got khusus untuk naruh jaringan kabel. Nah, itu bisa dilakukan penilaian, tapi penilaiannya tujuannya untuk menentukan nilai sewa. Tapi kalau misalnya got-got kayak cuman ngalirin drainase aja, drainase sama air kotor itu dia sanitasi atau drainase itu dia masuknya fasilitas umum. Jadi urgensi penilaiannya hilang gitu loh, nggak urgent untuk dinilai. Sedangkan kalau itu dibuat untuk disewakan ke operator telekomunikasi, itu ada urgensi untuk menentukan nilainya, untuk menentukan nilai sewanya. Kurang lebih gitu, Mas. Jadi secara umum kalau dia fasum ya berarti nggak punya kepentingan untuk dinilai. Tapi untuk kalau misalnya untuk dikomersilkan, maka timbul kepentingan itu. Biasanya untuk sewa, untuk menentukan nilai sewa. Gimana, Mas? Ada tambahan nggak? Enggak, Pak. Terima kasih, Pak. Wah, kamu ngedelay aja kan, supaya nggak ditanya. Enggak. Oke. Oke. Kemana tadi? Oke, sekarang lanjut ke ini ya, pendaftaran dan pendataan, tapi teman-teman udah udah disampaikan. Ini teman-teman baca aja. Nggak terlalu menjelimet. Cuman teman-teman di sini teman-teman coba pelajarin terkait penyampaian, pemantauan, identifikasi, verifikasi dan pengukuran. Ini adalah alternatif dari pendataan. Alternatif. Jadi ada 4 kemungkinan, ada 4 terminologi yang digunakan terkait kegiatan pendataan. Ada penyampaian pemantauan SPOP, identifikasi, verifikasi, dan pengukurannya. Narasinya, teman-teman bisa baca di modul narasinya. Kalau mau saya yang cuap-cuap, mungkin minta ke kelas, kalian kelas berapa sih? 50, kapal saya. 503 ya, minjem videonya 504. Di sana saya udah menjelaskan terkait ini. Jadi maksudnya kan kalian tahu ya, kalau saya kan kalau ngajar random ya, sering ada yang ketinggalan. Nah ini teman-teman ketinggalannya lihat di video kelas sebelahnya. Saya menyampaikan terkait penyampaian pemantauan identifikasi verifikasi. Sedangkan kelas sebelah kemarin nggak saya detailkan terkait yang kita bahas tadi sebelum ini. Jadi teman-teman saling ngisi gitu. Saya menyampaikan 2 hal 1 kali tapi digunakan untuk 2 kelas. Kalau saya menyampaikan hal yang sama di 2 kelas capek saya mengulang-ulang. Itu kenapa saya kalau ngajar kelihatannya random. Sebenarnya biar teman-teman bisa saling isi gitu. Saya detail di sini di kelas ini detail di terkait tadi filosofi terkait pendataan, sedangkan di kelas sebelah saya fokus ke alternatif pendataan dan alternatif pendataan. Jadi teman-teman bisa tukar-tukaran video ya. Kurang lebih seperti itu, ya itu sebenarnya alasan saja. Teman-teman sudah tahu. Sekarang itu aja dulu ya. Udah ya. 10 menit bonus ya buat saya ya. Nggak ada tugas kan. Yang pasti untuk tugas minggu ini adalah mengumpulkan data nyicil ya. Jangan dikumpulkan 30 langsung, dicicil. Biar rekam jejak digitalnya ada progres gitu ya. Biar saya kalau diaudit sama teman-teman SI, ayo nggak ngasih tugas ya, ada kok tugas ini. Padahal isinya tugas yang sama tapi dikumpulkan secara bertahap. Kurang lebih gitu teman-teman. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Nah ini cuap-cuapnya ada di itu sebenarnya. Versi tertulisnya ada di modul. Kalau pengen versi oralnya atau versi videonya mungkin nanti bisa tukar-tukaran video sama kelas sebelah. Oke Mbak Pret, ada pertanyaan? Gak ada lah ya. Yang tentang tugas, saya udah kering ini. Tugas. Kan udah jelas tadi. Nyicil 8787. Bukan itu Pak. Ada yang gimana? bagian di tugas itu kan ada kayak jalan. Gimana ya Pak? Jalan 1, 2, 3C. Klasifikasi jalan. Itu maksudnya gimana sih Pak? Oh kamu ini googling apa? Ini nih saya tunjukin ya. Oke ya, saya tunjukin ya. Saya mana share screen-nya? Nih. Tipe jalan thread. Nah, mana? Saya juga nggak hafal. Satu. Mana ya? Nantilah saya cariin. Saya lupa. Jadi kalau yang angkanya kecil itu jalan provinsi, lintas provinsi. Nah, yang angkanya gede itu makin gede angkanya itu jalan perkampungan.
Kurang lebih gitu. Saya lupa detailnya. Nanti saya carikan literaturnya ya. Duh, jadi ketahuan nggak tahu ya. Ya intinya kalau nggak salah makin kecil angkanya tuh paling ini kan jalan provinsi ya paling gede ya. Jalan provinsi itu biasanya dilintasi untuk ciri-cirinya tuh lihatlah teman-teman nongkrong di jalan itu. Kalau ada bis antar pulau, antar provinsi, nah itu berarti jalan apa namanya tingkat 1. Kalau tingkat 2 itu jalan kabupaten. Tingkat 3 itu jalan kecamatan. Ya model-model itu makin gede hurufnya, angkanya itu berarti makin kecil ininya. Nanti literaturnya saya beri ya Mbak ya. Nah, mungkin ke grup PIC aja biar kelas 1-nya tahu. Oke, ada lagi yang lain? Pak, satu lagi Pak, izin Pak. Terkait tugas juga. Kalau misalkan ada data yang kosong berarti nggak apa-apa dikosongin aja ya Pak? Kosongin aja. Ya. Itu memang logisa. Kosong ya jangan diisi strip atau nol. Ya. Karena itu maknanya beda. Kalau strip nanti dia dibaca jadi string. Kalau bahasa database-nya kalau nol itu dikira angkanya nol. Misalnya jarak ke pemakaman, nggak ada pemakaman lah di situ. Terus teman-teman kasih nol, itu sama artinya teman-teman tinggal di pemakaman. Kan nol jaraknya ya kan ya. Nah, jadi kosongin. Kosong itu maknanya variabel itu tidak terukur di area itu. Ya, kosongin. Oke, nggak apa-apa. Tapi jangan dikosongin semua, itu bukan data namanya. Oke, ada lagi? Pak, itu kan kalau misalnya ada tingkat... Apa? Ada apa? Ready dulu aja, Pak. Kalau misalnya itu kan, Pak, akan ada misalnya tingkat kebisingan gitu kan. Kan itu Pak, cuman yang ada sangat baik, sangat bising sama sangat... Enggak, itu dibuat 5 tingkat. Oh, dibuat 5 tingkat. Oh. Sangat bising itu nanti skala Likert kan naruh. Jadi teman-teman buat skala 5, sangat bising sampai sangat, jadi ada yang tengah-tengah lah. Tengah-tengah tuh nggak bising tapi nggak sunyi gitu. Nah, itu subjektivitas teman-teman ya. Pokoknya dibuat 5 tingkat. Pokoknya yang sangat A, sangat jelek sama sangat baik itu berarti 5 skala 5. Kita seragamkan aja sebenarnya. Bisa aja skala 7, skala 10, skala 4, skala 2 bisa aja. Cuman kita sepakat aja supaya seragam datanya karena ingin saya kompilasi jadi satu angkatan itu datanya saya gunakan semua. Jadi kita seragamkan itu skala 5. Skala Likert namanya kalau teman-teman belajar statistik. Oke, ada lagi? Tadi siapa yang mau nanya? Untuk jaraknya, kan ada jarak ke pemakaman, jarak ke sekolah kayak gitu ya Pak. Nah itu kalau misalnya kayak kan saya kan di perumahan gitu ya Pak. Maksudnya kayak perumahannya tuh ada 3 misalkan Pak. Nah itu yang rumah yang ada. Rumahnya 3 punya satu semuanya orang tuanya Mbak semua? Bukan. Kan maksudnya perumahannya itu kan sederet semua gitu loh Pak. Oh, nah, I see. Untuk yang di perumahan saya itu jaraknya saya samain gitu nggak apa-apa, apa harus spesifik ya Pak? Oke, terima kasih Mbak. Nah ini teman-teman yang saya juga lupa menyampaikan di kelas ini, pertanyaan serupa ditanyakan ke kelas sebelah. Kelas sebelah itu bilang begini, Pak, saya ada orang jual tanah kapling, ada 30 kapling. Itu saya pakai semua nggak datanya? Kan satu kali dapat langsung 30 kan, selesai tugas saya. Nah, sebenarnya prinsipnya bisa, cuman posisinya kalau saya bocorin ya, ini materi habis UTS, yang namanya model penilaian masalah itu harus memperhatikan asas ketersebaran. Kalau bisa dalam satu area itu tidak data yang digunakan itu berbeda karakter. Misalnya tanah kapling, saya kasih gambaran aja biar gampang ya. Maaf, gini aja deh. Kelihatan ya, misalnya tanah kapling tadi. Gimana nih? Ini kan kapling nih. Ini kapling misalnya. Mungkin analoginya kayak perumahan sama kan ya Mbak ya. Nah, di sini ada data 1, 2, 3, 4, 5. 5-5-nya datanya tersedia. Tapi memperhatikan asas ketersebaran, teman-teman paling sebaiknya memilihnya jangan 5-5-nya. Dipilih yang karakternya berbeda. Yang pertama, nomor 1. Kenapa dia dipilih? Karena dia hook. Nomor 2, kenapa dia dipilih? Karena dia tengah. 3, 4, kenapa nggak dipilih? Karena sudah diwakili nomor 2. 5, kenapa nggak dipilih? Karena sudah diwakili nomor 1. Nah, analoginya sama kayak yang itu tadi Mbak ya, yang perumahan ya. Loh Pak, kalau misalnya hook, ini kan satu komplek nih, kemudian jarak ke pasar, jarak ke rumah sakit, sama gimana Pak? Nggak apa-apa. Yang penting ada karakter yang berbeda. Karakter dari propertinya. Dalam hal ini adalah letaknya. Yang satu hook, yang satu
tengah. Ya. Jadi jangan 5-5-nya diambil, tapi diambil yang karakternya berbeda. Tapi untuk variabel jarak tadi sama nggak apa-apa. Sama nggak apa-apa. Udah dapat poinnya nggak, Mbak? Maksud saya ini Pak, kayak berbeda. Aduh, salah. Berbeda gang gitu loh Pak, beda gang tapi saya samain semua gitu jaraknya. Karena kan bedanya dikit gitu Pak. Misalnya bedanya sekitar 100 meter gitu. Oke, pertanyaan saya, karakter propertinya sama nggak? Luas bangunannya, luas tanahnya, letaknya? Beda Pak, pasti Pak. Pasti Yakin? ada. Pasti. Katanya komplek. Kalau komplek biasanya sama loh. Komplek tapi menurut saya beda-beda Pak, karena di data saya beda-beda Pak. Oke, ya boleh deh kalau gitu. Yang penting karakter ininya beda ya Mbak ya. Karakter letak lah paling nggak. Letak di komplek itu. Yang lainnya disamain nggak apa-apa. Oh, jadi kalau kayak jarak ke mana ke sekolah sakit, gitu. Samain kayak 6 km semua gitu nggak apa-apa ya? Boleh. Tapi ingat kalau dipastikan karakternya berbeda. Paling nggak karakter letak lokasi ini loh. Karakternya ya. Jangan misalnya ini kan bisa jadi kan ini di sisi sini kan ada rumah juga nih. Pak, sini 6, 7, 8. Pak, nomor 7 saya ini Pak. Kenapa? Karena dia ngadep utara. Ini jangan kayak gini ya. Tapi kalau misalnya beda gang, kemudian karakternya beda, misalnya dia di hook, di tengah, terus tusuk sate, kemudian di pojok gang. Ini kan misalnya jalan buntu nih ya. Di sini ada rumah ini. Misalnya di sini ada rumah ini bisa juga ini diambil datanya. Kurang lebih gitu, Mbak. Terus untuk jarak-jarak yang tadi variabel ke lokasi ke sekolah, rumah sakit sama nggak apa-apa. Kalau misalnya selisihnya nggak sampai 500 meter ya. Kalau 500 meter, misalnya ada 500 meter sebaiknya dibagi 0,5. 6,5 misalnya. Kalau di bawah itu bolehlah di pembulatan ke bawah lah istilahnya ya. Kurang lebih gitu Mbak. Gimana Mbak? Ada tambahan? Pak, terus kalau yang jarak ke tempat kerja ini maksudnya tempat kerja orang tua gitu Pak? Atau Bukan. Tempat kerja ini tergantung karakter dari wilayah itu. Karakter wilayah. Kalau misalnya di situ banyakkan petani, maka jarak ke mana? Ke area pertanian terdekat. Kalau misalnya di situ banyakkan pekerja swasta, ambil daerah yang banyak orang kerja di situ. Kalau di situ kebanyakan PNS, cari ke perkantoran yang memang banyak kantor institusi pemerintahnya. Jadi dilihat karakternya. Tapi Pak kalau nyampur cari yang dominan. Kan nggak mungkin satu area perumahan itu kan ini ya homogen ya. Di situ PNS semua. Enggak. Kalau misalnya pasti ada yang dominan walaupun situ beragam. Kalau yang dominan swasta berarti cari area yang banyak orang swasta orang swasta kerja di situ. Kalau misalnya di Tangerang Selatan orang banyak kerja di Jalan Sudirman Jakarta, ya udah tarik garis ke Jakarta, ke Sudirman Jakarta. Tapi kalau misalnya di Tangerang Selatan banyakannya PNS, Kementerian Keuangan, tarik ke Lapangan Banteng. Lapangan Banteng kan banyak kantor Kementerian Keuangan di sana. Ya analoginya seperti itu Mbak. Jadi nggak saklek-saklek amat. Gimana Mbak? Ada ini? Ada tambahan? Ya Pak, terima kasih Pak. Teman-teman yang lain mungkin ada tambahan? Saya Pak, izin Pak. Oke, monggo. Saya nemu dapat data itu rumah dan ternyata itu atasnya itu ada dibuat toko gitu Pak, itu boleh dipakai atau enggak Pak? Rumah? Jadi tokonya di atasnya, jadi itu letak rumahnya itu di bawah jalan gitu Pak. Oh gitu ya. Ini sebenarnya rumah toko apa bukan? Enggak, kurang paham Pak. Gimana Pak, boleh dipakai? Dia apa? Datanya data penawaran atau data ini? Data penjualan Pak, udah berhasil dibeli gitu. Kalau boleh tokonya apa? Tokonya itu toko kayak mainan bayi gitu. Ya udah nggak apa-apa di situ. Nggak apa-apa dijadiin dimasukin datanya, tapi kan ada data kolom nilai sewa ya. Tapi di rumahnya dia sendiri ya. Nggak apa-apa deh. Masukin aja. Oh, jadi masuk jenis komersial atau residensial Pak? Residen aja dulu, nggak apa-apa. Oh, residen. Terima kasih Pak. Nah, kita kan banyakan artnya ya, penilai ya. Banyakan artnya. Oke, ada lagi teman-teman, monggo. Nggak ada ya? Asik kalau nggak ada. Ya asik-asik cuma dikasih 2 menit. Pak. Ya. Pastikan dong.
Kalau Gimana, penawaran gimana? boleh kan Pak semua? Hah? Kalau apa? Soalnya nggak ada transaksi rumah di sini Pak. Oh, Kalau penawaran semua, nggak apa-apa, iya, nggak apa-apa. Oh, iya. Penawaran nggak cuma. Tapi itu untuk data ininya ya, Mbak ya. Penawaran itu untuk data yang diolah, yang jadi model. Nah, tapi kita diskusi setelah UTS, walaupun data modelnya itu pakai data penawaran semua, kita tetap paling nggak punya 3 data transaksi. Bagaimana cara dapatnya nantilah kita bahasnya. Yang penting teman-teman fokus ngumpulin yang 30 data dulu. Oke? Penawaran boleh, semua boleh. Mau internet semua boleh, mau tanya semua boleh. Udah, tuh kurang apa coba saya. Kan? Ada lagi? Ini Pak, kalau misalnya rumahnya itu di bawah jalan itu berarti ketinggiannya itu minus apa gimana Pak Debon? Minus. Oh minus. Minus. Kalau di bawah air Pak, minus. Ya minus. Gimana Mbak? Oh, rata. Kalau rata ya 0 lah. Bang. Oke, ada lagi. Pak, kalau misalnya maksudnya tempat pembuangan sampah sementara itu gimana Pak? Maksudnya tong sampah sendiri gitu? Kan semua rumah ada Pak. Gimana sih maksudnya Pak? Betul. TPS itu biasanya dia ada satu tempat yang orang tuh ngumpulin sampah di situ, terus nanti secara beberapa hari sekali Pemda ngangkutin sampah itu. Ada nggak di daerah situ? Ada nggak? Nggak semua daerah ada soalnya. Kalau ada daerah yang nggak ada ya berarti tadi kosongin datanya. Nah, kalau kayak saya ini nggak ada karena sampahnya diambil sama tukang sampah. Berarti saya nggak ada. Tapi kalau misalnya ada variabel tukang sampah ya digunakan. Tapi kan saya nggak pakai, saya kayaknya nggak ngasih variabel tukang sampah ya, cuman jarak TPS ya itu. Kalau TPA lain lagi. Kalau TPA memang benar-benar sampah dari mana-mana taruh di situ, sampai busuk, sampai hancur, pokoknya di situ. Beda-beda. Kalau TPS tadi area orang-orang di daerah situ ngumpulin sampahnya di situ, nanti secara kontinu ada petugas dari Pemda, dinas kebersihan ngambil 2 hari sekali, sehari sekali, seminggu sekali, tergantung di daerah masing-masing. Nah, kurang lebih gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada yang karakternya seperti itu, ya kosongin aja datanya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Pak, izin. Ayo, siapa tuh tadi? Puja dulu aja Pak. Ayo, monggo. Halo? Saya Pak. Tadi siapa? Iya Pak, izin bertanya, untuk yang jarak ke pusat perbelanjaan itu, pusat perbelanjaan yang kayak gimana ya Pak? Soalnya kalau di pedesaan itu kan nggak ada pusat perbelanjaan ya Pak. Kalau misal pasar itu gimana Pak? Atau yang seperti apa Pak? Di situ ada variabel pasar nggak? Ada Pak. Ada. Kalau misalnya ada variabel pasar, itu masukin data pasar, tapi pusat perbelanjaannya dalam hal ini mall, itu kosongin. Tinggal di desa Mbak. Kasihan banget sih Mbak. Sama dong. Tapi enak loh tinggal di desa tuh nggak ada pusat perbelanjaan kan, jadi nggak tergiur ini ya belanja ya. Pindah belanjanya belanja online sama aja. Oke, ada lagi. Pak Pret, tadi mau nanya apa lagi? Ini datanya tiap minggu ada di setor gitu nggak sih Pak? Iya. Oh ada. Berarti minggu ini ada Pak? Iya, ada dong. Di G-Form ya Pak, dari Bapak? Nanti saya di LMS aja. Oh. Jadi kemarin itu saya pengen ngasih tugas biasa ngomen-ngomenin video. Kalau ngomen-ngomenin video kan kalau di audit digital kan gampang. Lihat cek sono di KLC. Nah ini video saya yang dua nggak tayang-tayang gitu. Berarti yang 2 minggu ini kan saya seakan-akan nggak ngasih tugas. Padahal saya udah komitmen tugasnya 1 aja, tapi banyak. Nah ini supaya kalau di audit saya nggak kena, nah itu bertahap. Pakai Excel aja lah ya, diupload ya. Nggak apa-apa kan? Jadi minggu ini 8, minggu depan tambahin 7, minggu depan tambahin 8. Ya, nah, jadi terakumulasi gitu loh, ada progresnya setiap minggu itu. Ya. Buat ini juga teman-teman kalau nggak saya giniin, kayak kakak kelas kalian ngumpulinya H-1. Setelah tanya-tanya ini kok banyak yang kosong. Ya Pak, nggak sempat nyari Pak. Udah dikasih suruh ngumpulinnya dari pertemuan pertama, tapi gitu. Nah ini kan teman-teman nggak saya suruh dari pertemuan pertama. Nah, tapi belajar dari itu saya pantau setiap minggunya. Ya kurang lebih gitu ya. Biar nanti
habis UTS-nya enak, nggak kebanyakan kerjaan, nggak kebanyakan ngumpulin data lagi. Itu nanti penelitian pasar komersial bakal disuruh ngumpulin data loh itu. Siap aja. Mau saya ajarin cara curang nggak? Jangan ya. Oke, ada lagi, Pak Fred? Ada ya? Udah Pak, makasih Pak. Ada lagi. Oke, yang lainnya udah? Udah nih, clear ya? Oke. Oke, kalau udah. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, mohon maaf. Ganti jadwal karena kemarin libur. Sebenarnya saya pengen aja sih, ya, nggak apa-apa sih kuliah, teman pada ini ya, mau lidan ya. Kalau saya sih kemarin tiduran banyak kan. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.